Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat semua? Sehat? Sehat. Gimana kabar kalian hari ini? Biasa aja. Ada masalah dalam hidup? Masalahnya diselesaikan di tempat lain karena saya cuma terima masalah doang, jadi kalian selesaikan ya. Jadi kita hari ini belajar lagi dalam pelajaran biologi. Ya, moga-moga yang ada masalah cepat terselesaikan dengan berbagai macam cara yang kalian bisa lakukan, entah curhat ke orang tua, ke orang yang kalian percaya, atau mungkin kalian bisa mencari teman yang cocok dan sebagainya. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Setelah minggu yang lalu kita belajar tentang ciri, struktur, dan bentuk-bentuk serta cara hidup bakteri. Kita hari ini lanjutkan di peranan Archaebacteria dan Eubacteria dalam kehidupan. Sebelumnya mungkin bisa ngecek dulu di laki-lakinya ada sampah-sampah, ada atau mungkin ya ada ya. Silakan dibuang dulu sampah-sampahnya. Tidak ada, oke. Ya, jangan sampah dibuang, dibuang. Ya, dibuang. Oke, ada, oke. Lalu ya dirapikan dulu buku-bukunya, mungkin yang ada buku-buku biologi bisa dikeluarkan, kalau buku-buku yang lain bisa dimasukkan. Oke. Ya. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan. Mungkin ketua kelas bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita mulai pelajaran. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sudah siap belajar? Siap, oke, baik. Sebelumnya mungkin berdiri semua, berdiri. Ya, karena kebanyakan duduk ya biasanya ya. Karena kebanyakan duduk ya. Makanya kita belajar ini berdiri terus sampai selesai. Oke, enggak. Kita hari pemanasan dulu, mungkin bisa peregangan dulu ke atas. Tangan ke atas, ya. Ya, ke kanan. Ya, ke kiri. Ya, depan. Belakang. Oke, baik. Tolak kanan, tolak kiri. Ya, disapa temannya, disapa. Tanyain kabarnya. Disemangatin. Oke, terus semua tepuk tangan semuanya. Oke, baik. Dengan adanya nanya kabar kan kita ini sering ya ketemu teman cuma nyapa terus lewat gitu kan. Nah, kita tanyain kabar supaya ada semangat positif. Dan tadi juga kita peregangan karena mungkin sekarang ini terlalu padatnya belajar. Kita lupa bahwa otot-otot kita juga butuh ya refreshing lah, tidak cuma otak. Jadi kita harus seimbang dalam hidup ini antara belajar dan juga olahraga. Kenapa ya? Karena ini terkait dengan pelajaran kali ini. Ada peranan Archaebacteria dan Eubacteria yang salah satunya adalah menyebabkan penyakit. Agar kita paling tidak bagaimana cara menghindari penyakit, kita kuatkan imun tubuh kita dengan olahraga dan makan makanan yang bergizi, kan? Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran, absen dulu atau saya cek kehadiran. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa aja? Surya Dan Putri. Surya kemana? Ini. Oke, sudah lapor wali kelas ya? Ya, satunya? Putri, kenapa? Sakit. Oke, kita doakan semoga teman kita yang sakit, si Putri dan Surya izin agar dilancarkan acaranya atau kegiatannya. Kita doakan supaya Putri lekas sembuh kembali dan dapat bergabung kembali kita dalam pelajaran berikutnya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita lihat dulu ada satu pertanyaan yang mungkin ada di benak saya dan mungkin benak kalian. Apakah semua bakteri di dunia ini hanya menimbulkan penyakit? Ini ada gambar tangan ya. Jadi ini ada maknanya tangan. Ini ada nama-nama bakteri dan penyakitnya. Jadi di dalam tangan itu sebenarnya ini simbol bahwa tangan adalah banyak sumber penyakit atau bakteri yang nempel di tangan kalian. Kalian lupa? Kita makan pakai tangan, kita apa pakai tangan, terus gimana Pak? Apakah banyak penyakitnya Pak? Kita lihat.
Kira-kira apakah bakteri di dunia ini hanya menimbulkan penyakit saja seperti yang ada di sini? Jawabannya apa kira-kira? Tidak. Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan aja. Oke, silakan Amanda. Gimana Amanda? Jawabannya iya atau tidak? Tidak. Tidak. Alasannya? Karena? Kira-kira bagaimana? Jawab aja kamu. Karena ada atau gimana? Karena Bakteri? bakteri bukan cuma di tangan aja. Bukan cuma di tangan, terus di kaki, perut, gimana? Maksudnya, apakah bakteri cuma menimbulkan penyakit? Apakah ada bakteri yang baik atau bakteri yang enggak menimbulkan penyakit itu? Loh, ada nggak bakteri nggak menimbulkan penyakit? Ada. Oke, ada ya. Ada. Oke. Yang lain ada? Ada. Oke, Desti, silakan Desti. Apa? Ya, jawabannya apa itu? Apa? Menurut saya bakteri tidak hanya menimbulkan penyakit, tapi ada juga yang membuat berfungsi buat kesehatan. Contohnya bakteri pada yogurt. Bakteri pada yogurt yang mana membuat apa namanya minuman ya, minuman dari susu ya, benar? Iya. Minuman susu, fermentasi. Oke, artinya bakteri tidak hanya menimbulkan penyakit, tapi juga bisa menjadi minuman kesehatan. Oke, beri tepuk tangan untuk Desti dan Amanda. Oke, baik. Ya, memang tidak selamanya apapun yang ada di dunia ini itu yang kelihatannya buruk itu selalu buruk ya. Maksudnya kayak kelihatannya itu bakteri ini yang mana kadang-kadang juga membantu tubuh gitu kan. Misalkan bisa jadi melawan virus atau mungkin kalau nggak ada bakteri pengurai atau yang bisa menguraikan sampah akan menumpuk seperti tadi banyak sampah gitu kan. Kalau nggak ada bakteri mungkin bakal menumpuk terus lah, seperti itu. Yang artinya tidak hanya menimbulkan penyakit. Oke, kita lanjutkan. Ya, oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari Archaebacteria dan Eubacteria. Yang pertama kita menganalisis berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Ini sudah kita lakukan minggu yang lalu. Lalu yang kedua membedakan Archaebacteria dan Eubacteria berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Kalau tujuannya, tujuannya ada 3. Yang pertama, kita dapat menentukan perannya Archaebacteria dan Eubacteria. Artinya ada yang peran positif dan peran negatifnya dengan tepat melalui pembelajaran ceramah seperti ini, dan nanti ada diskusi, tanya jawab, dan kalian mencari sendiri di internet atau sumber-sumber lain. Yang kedua, kita dapat menganalisis perannya itu, apakah perannya itu sekedar merugikan, terus kalau merugikan bagaimana, bidang apa saja, terus kalau menguntungkan apa saja sih yang bidang yang menjadi lahan dari bakteri ini gitu kan. Yang ketiga, nah yang terakhir adalah kita membuat data inventarisasi penyakit yang disebabkan oleh bakteri, lalu upaya pencegahannya gitu. Karena tadi kelihatannya banyak sekali ya, dalam satu tangan tadi ada banyak sekali. Kita akan coba untuk apa sih cara-cara mencegahnya gitu kan. Bagaimana kita untuk melindungi diri kita dan keluarga. Setelah mempelajari peran bakteri ini, kita ke depan akan membuat gaya hidup sehat atau kita dapat mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh. Saya lanjutkan lagi, kita akan buat kesepakatan. Jadi hari ini kita belajar dengan metode project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Akan ada sedikit materi yang saya sampaikan atau paling tidak pembukaan atau pembukaan dulu. Setelah itu kalian akan mendengarkan penjelasan saya, dan kesepakatannya adalah ketika saya menjelaskan kalian harus menyimak, dan ketika nanti saya sudah boleh kan untuk diskusi kelompok, barulah kalian boleh berdiskusi dan bisa menggunakan handphone atau gadget atau laptop yang sudah kalian pegang. Nah, sementara laptopnya sudah kalian pegang, tapi sementara ketika saya menjelaskan tolong disimak dengan baik. Bisa disepakati? Setuju semua? Setuju. Oke. Paham ya? Oke, saya lanjutkan, yaitu bakteri yang ekstrim. Ini bakteri yang hidup di air sangat panas, suhu yang sangat panas atau yang sangat asam, sangat dingin, pokoknya yang ekstrim-ekstrim yang lebih dari biasanya. Kalian mandi air panas pernah kan? Ya mana? Itu kadang-kadang air panas pun masih tambahin air dingin kan? Nggak mungkin langsung juas, langsung melempung ya. Tinggal mungkin kan yang hitam jadi putih gitu kan, karena yang hitamnya melupas, tapi kan nggak gitu juga ya, melupas kulit-kulitnya juga gitu kan. Nah ini ada bakteri yang hidup di daerah yang panas dan daerah yang asam atau mengandung gas metana, dan ternyata bakteri itu bisa menjadi pengurai, dapat dimanfaatkan untuk mengolah kotoran hewan, memproduksi gas metana yang dibutuhkan untuk bahan bakar. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini ada berbagai peranan bakteri bagi kehidupan manusia.
Ya, apa saja sih peran bakteri dalam kehidupan gitu kan? Pertanyaannya ini kan, apakah ada peran menguntungkan dan merugikan dari bakteri atau bakteri itu ya lewat-lewat aja gitu kan? Nah, oke, kita lihat itu ada gambar apa nih? Sampah. Ini kira-kira sampah tahun berapa ini? 2000-an ya. Nah, sampahnya tambah lama, tambah banyak apa tambah dikit? Tambah banyak. Nah, ini sampah ya kan, numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk. Ini kira-kira bisa apa namanya? Bisa habis atau tambah ruangan lagi nggak? Tambah ruangan. Kalau di Balikpapan tempat pembuangan sampah di mana? TPA? Manggar. Rumahnya di dekat Manggar? Nggak ada, alhamdulillah jauh dari tempat sampah. Setidaknya, oke. Tapi kasihan banget ya teman kita yang di rumahnya dekat Manggar, dia dekat tempat sampah. Tapi ya memang begitulah. Lah ini kalau nggak ada bakteri yang membusukkan, alias salah satu peran bakteri yang menguntungkan ya sampahnya tambah lama, tambah banyak ini. Nah seperti itu. Makanya itu salah satu peran bakteri yang menguntungkan adalah bakteri yang membusukkan sampah atau sisa-sisa dari metabolisme makhluk hidup. Nih sampah. Ada lagi. Ya. Oke, ada gambar-gambar. Ya, ada bakteri penghasil asam. Atau yang lain atas dulu. Dalam usus besar kita punya usus semua. Tahu dari mana? Dari Allah. Pernah lihat? Terus tahu dari mana kalau punya usus? Ya karena diajari gurunya. Oke, pernah tahu di usus ada bakteri? Tahu bakteri apa? E. coli ya, bacanya Escherichia coli atau E. coli ya, pakai K bacanya. Karena kalau pakai C nanti beda urusannya. E. coli ya, S bahaya. Escherichia coli ya, ini adalah gambar orang sakit perut, mulus ya. Oke. Baik, E. coli itu berkaitan dengan pencernaan makanan kita ya, dan itu ada di usus besar, dan di situ dia membusukkan makanan. Andai kata nggak ada E. coli, makanan kita nggak busuk. Lah kalau makanan kita nggak busuk, kalian tadi habis sarapan ya? Sarapan apa? Nasi goreng, ayam nih. Terus kalian nasi kuning. Pernah berat yang keluar nasi kuning? Pernah berat yang keluar yang goreng? Karena sudah dibusukkan, jadi kotoran. Kalau nggak ada E. coli ya, keluar lagi loh. Nggak berubah. Iya loh, memang benar. Padahal itu penting peran bakteri ini ya dalam penyerahan makanan. Kalau nggak ada E. coli, aduh ayam geprek ya, keluar ayam geprek lagi. Lalu keluar. Yang kedua penghasil asam. Oke, ini ada asam. Tahu ini? Tahu. Pernah minum? Pernah makanan dikasih cuka? Biar apa? Enak, kecut, enak, suka kecut ya. Oke. Ya, salah satu sumber dari penghasil cuka adalah bakteri yang memfermentasikan atau membuat zat asam menjadi asam. Ada Clostridium botricum penghasil asam butirat dan asam acetobacter ya menghasilkan asam cuka. Nah yang bawah ini apa ini? Yogurt tadi yang disebut oleh Desti. Oke, ada yogurt. Nah, pernah minum atau makan semuanya? Pernah. Itu minum atau dimakan? Oh dimakan ya, karena kenyal-kenyal itu ya. Rasanya? Asam, kecut. Asalnya dari susu rasanya berubah ya, berubah rasa tapi nggak apa-apa menjadi yogurt yang mungkin bertambah khasiat atau zat-zatnya sehingga aromanya lebih sedap gitu ya, walaupun rasanya ya kecut-kecut gimana gitu ya. Intinya banyak sekali bidang makanan bakteri juga berguna. Bidang tadi yang membusukkan sampah berguna. Kita lihat apa lagi kira-kira. Oke, ada juga buat makanan mentega dan keju. Pernah makan keju? Pernah. Keju berasal dari susu lagi ya? Iya. Susu itu bisa jadi macam-macam. Mentega pernah makan mentega? Pernah. Biasa dipakai apa? Roti. Ya. Dari bakteri ya. Ternyata dari bakteri juga untuk apa namanya produksi yang membantunya ya. Oke, lanjut. Ada lagi. Oke.
Ya, bakteri pengikat zat nitrogen. Nah, ini bakteri yang menyuburkan tanah. Jadi membantu akar untuk mengambil nitrogen atau mengambil zat hara yang dibutuhkan. Gambarnya seperti ini. Nah, kalau kalian pernah lihat akar itu ada bintil-bintilnya, ini sebenarnya dia juga ada bakteri-bakteri yang ngumpul sehingga akarnya tambah padat. Nah, ini biasanya di akar tanaman kacang-kacangan. Pernah makan kacang? Kacang tanah? Pernah. Kacang tanah biasanya ada di kacang tanah. Kan kacang tanah yang udah digoreng atau dimasak. Tapi kacang tanah yang asli ya pakai akarnya ya. Akarnya ini ada bintil-bintilnya yang mana kerjasama dengan bakteri. Oke. Ada lagi, dan ini simbiosis mutualisme ya. Apa kemarin mutualisme? Saling. Lalu ini ada lagi. Ya, pengolahan limbah. Oke, ada lagi ya pengolahan limbah. Jadi sehabis pabrik setelah dibuang dikemanai gitu kan. Kalau nggak diapa-apain bakal mencemari lingkungan. Oke, jadi kalau harus dibersihkan dulu pakai bakteri sehingga lebih aman untuk dibuang. Lalu belum lagi ini gambar apa nih? Ya, pernah nonton Spiderman? Ada gini-giniannya? Setelah digigit oleh laba-laba, si Peter Parker kan jadi manusia laba-laba ya. Sehingga ini di biologi sebenarnya bisa, karena itu disuntik nyamuk jadi manusia nyamuk, disuntik ya nggak gitu juga maksudnya. Maksudnya bisa diotak-atik gitu loh, genetika lah. Genetika ini yang ada di dalam tubuh kalian yang sebenarnya menentukan kayak warna rambut, mata, terus hidungnya pesek, mancung atau giginya ya kalau giginya sih agak jarang ya. Mata, terus rambut ini pirang atau mungkin keriting, nah ada yang lurus gitu kan. Tapi kalau cewek sekarang rambut keriting dilurusin bener ya? Atau rambutnya diwarna-warna ya? Ya. Tapi ada caranya biar asli alami gitu kan. Jadi apa namanya pakai rekayasa genetika yang membutuhkan bakteri dan sebagainya. Jadi bisa dibantu oleh bakteri. Oke, lanjut lagi, ada ini yang menguntungkan ya. Terus ya. Nah ini, pernah lihat ibunya masak? Pernah. Kalian pernah masak? Pakai apa? Kompornya pakai gas. Gasnya dari toko kelontong. Gasnya dari mana? Gas LPG hijau itu? Dari Pertamina. Oke, baik. Ada salah satu yang namanya biogas. Ini dari kotoran. Jadi gampangannya, ini saya ngomong gampangannya aja. Jadi kotoran itu kan panas. Kalian pernah ngerasain anget-anget gitu? Panas sebenarnya. Oke, kotoran itu kalau dikit anget ya. Tapi kalau kotornya satu ruangan ini panas lah. Panasnya itu ternyata bisa menjadikan gas yang dipakai untuk masak. Berarti kalau lupa, berarti pakai gas kotoran Mbak masak. Ya sedikit, ya sedikit banyak dari kotoran, tapi diolah dulu oleh teknologi pengolahan biogas. Jadi nggak full ya, nggak full kotoran langsung. Jadi kompor isinya banyak kotoran nggak juga. Tapi setidaknya diolah dulu sehingga jadi energi alternatif. Oke, jadi ada. Terus lanjut. Oke. Ya, sekarang yang merugikan. Jelas ya, penyakit-penyakit ya. Penyakitnya ada yang menyerang hewan, tanaman, dan manusia. Ya, kena ya. Termasuk pada manusia. Kita lihat nih ada gambar-gambarnya. Oke, ada penyakit antraks menyerang sapi, kerbau, atau domba. Kapan hari ada waktu Idul Adha itu kan? Ada beberapa sapi yang sakit gitu kan. Nah, itu kalau tapi nggak bisa waktu itu virus ya penyebabnya. Nah, sekarang ada penyakit antraks yang disebabkan oleh bakteri. Lalu ada brucellosis menyerang sapi, ada bengkak rahang. Sapi ini kasihan sekali ya, rahangnya kena. Terus tumbuhan juga diserang. Kanker batang jeruk. Jeruk kena kanker. Yang kanker nggak cuma manusia, jeruk. Kanker batang kopi. Waduh, ini yang suka minum kopi. Aduh, iya. Penyakit busuk daun labu disebabkan oleh Ehrlichia. Intinya banyak sekali bakteri yang menyebabkan penyakit. Lalu ada bakteri perusak makanan. Kalau kalian pernah belanja di supermarket, pernah ya? Lihat bu makan kaleng. Kalian kalau beli itu langsung diambil gini atau dilihat dulu? Iya. Pernah Indomie itu, lihat harganya aja. Bagus ya.
dibandingin yang murah merek apa gitu ya. Maksudnya itu lihat dulu ini tanggal berapa kadaluarsanya atau mungkin kok ya kayak informasi kemarin kan kalian ke Depok ya, itu kan ada kemasan yang udah menggelembung, itu kan jangan dibeli gitu. Nah, kenapa kok bisa menggelembung? Karena sudah kemasukan bakteri yang merusak bahan makanan. Jadi jangan lagi diambil atau dibeli. Ada bakteri yang merusak makanan yang sudah dikaleni atau di dalam kemasan ya. Lalu lanjut ini ada gambar-gambarnya. Ini bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia. Kita lihat cara menghafalkan atau yang gampang supaya kalian bisa enak. Nah, ada Clostridium tetani. Penyakitnya tetanus. Jadi kalau ada tetani berarti Tetanus. terus ada nih Diplococcus pneumonia. Pneumo itu dari pneumo dari kata pulmo. Pulmo itu depannya apa hurufnya? P. Berarti nyerang paru-paru. Nah, kayak gini kan enak ya. Jadi kalau yang menyebabkan penyakit radang paru adalah berarti cari yang ada P-nya, pneumonia. Coba kalau DP yang lain Pak, ingat-ingat saja ada P pneumonia. Oke, kalau ada nih Mycobacterium tuberculosis, penyakit TBC kepanjangan dari tuberculosis. Ya udah, berarti kalau Mycobacterium tuberculosis ya penyebabnya menyebabkan penyakit TBC. Lalu ada Mycobacterium leprae, penyebab penyakit lepra. Tahu lepra? Ini kayak lumpuh gitu ya, jadi tangannya ada ya nggak bisa digerakkan dengan baik gitu. Jadi ada banyak penyakit yang menyebabkan yang disebabkan oleh bakteri yang nama-namanya itu mirip-mirip kayak tetani, tetanus gitu kan. Tetani, tetanus. Terus mungkin nanti ada dysenteriae, ada Xylella dysenteriae, penyakit disentri. Ada disentri penyakit. Ada ya itu penyebabnya ini. Terus ada Salmonella tifosa, namanya ada tifosa. Tifus kayak gitu. Karena orang Indonesia kan ngomong tifosa kayak orang Amerika gitu kan. Tipes. Oke. Nah ini. Lalu ada lagi Neisseria gonorrhoeae, kencing nanak. Ini agak ekstrim ya. Ini laki-laki atau laki-laki. Lalu Pasteurella pestis, penyakit pes. Nah ini tipes Salmonella tipi. Tifosa Pak, ya ada yang nyebut tifosa, ada yang nyebut tipi, TPHI. Tipi, tipes. Nah ini Shigella dysenteriae atau disentri. Penyakitnya disentri. Jadi nama-nama penyakit biasanya nggak jauh-jauh dari nama bakterinya. Oke. Lalu ada sifilis dan kolera. Vibrio cholerae. Terus ini ada, nah ini nama-nama ini ada datanya bisa dibaca lagi mungkin kayak tadi tetanus, tetani, pneumoniae, TBC dan sebagainya. Oke, lalu selanjutnya kita baca dulu ada artikel cara mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Jadi ini apa aja sih kira-kira apakah mungkin kita menghindari bakteri gitu kan? Nah, kita lihat. Belum muncul. Oke, kita lihat di dunia ini bagaimana sih cara untuk mencegah penyakit. Nah, bakteri ada di mana-mana di rumah, tapi beberapa tempat lebih rawan jadi sarang bakteri. Temukan tips mencegah bakteri. Nah, kira-kira apa aja nih? Nah ini tempat-tempat yang sering ada di rumah ya. Kita lihat ada pegangan pintu. Berarti kalau kita masuk rumah nggak usah lewat pintu ya, lewat jendela aja. Karena bahaya, ada bakterinya. Oh ya enggak ya. Intinya habis pegangan pintu lah. Kita kalau mau makan itu harus apa? Cuci tangan. Biasanya habis pegang pintu langsung aja namanya pulang sekolah capek ya. Langsung ngambil nasi. Ya, gelas sikat gigi. Ternyata gelas sikat gigi itu banyak bakterinya ya di sini ya. Berarti nggak usah sikat Gigi. maksudnya nggak usah bukan nggak sikat gigi. Maksudnya
Harus sering-sering sikat gigi dan membersihkan gelasnya juga. Lalu pegangan laci dan nama dapur, ada meja dapur. Nah, ini banyak sekali teman-teman bakteri. Lalu ya bagian rumah yang paling sering berbunyi. Padahal ini kalau masalah saya juga pernah dapat informasi sebenarnya kan kalian punya ini semua kan ya. Ya, ini adalah salah satu sumber bakteri yang paling besar ya. Karena tiap hari dipegang, ditaruh, terus kadang kalau kalian vikol gitu ya, malam-malam ya, benar ya? Video call, sleep call, nah sering berarti ya. Sleep call, ketiduran, nah ini bakterinya jalan, masuk. Iya kan bener kan? Emang bakteri punya kaki. Ya enggak, intinya kan banyak bakteri nempel kan, sampai malam-malam bak. Yang nggak punya ngeliatin aja temannya vikol. Intinya sebenarnya HP ini juga salah satu sumber yang banyak sekali. Oke. Baik, kita nonton video dulu. Ada salah satu video peranan bakteri. Mungkin untuk memperdalam pemahaman supaya kalian lebih paham, kita tonton dulu video ini. Untuk masuk pada bidang. Oke, ulangi dulu. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai peranan bakteri. Dan kita lihat peranan bakteri ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan ya. Nah, kita langsung saja yang peranan menguntungkan. Kita lihat di sini yang pertama adalah membantu menguraikan sisa pencernaan. Jadi sampah hasil proses pencernaan di sana dalam usus besar ya ada Escherichia coli, dan tidak hanya menguraikan sisa-sisa sampah pencernaan, tapi E. coli ini juga membantu menghasilkan vitamin K ya adik-adik yang penting untuk pembekuan darah. Jadi untuk dari Escherichia coli untuk hasil ya. Kita lanjut sama yang berikutnya. Ini sangat berperan dalam proses pembuatan bahan makanan. Tidak hanya bahan makanan, tapi juga minuman. Nah di sini sudah tidak asing lagi ada yogurt, ada keju, di mana bakteri yang berperan di sana adalah Lactobacillus aceti atau Lactobacillus bulgaricus, juga ada Streptococcus lactis. Ini gambarnya adik-adik ya. Kalau kita lihat kembali, Bacillus ini bentuknya, kemudian yang berbentuk rantai Streptococcus seperti ini. Nah, strain yang lain masih dari Lactobacillus casei juga bisa nanti menghasilkan Yakult adik-adik ya. Ini strain Xylota. Oke, kita Pernah makan? Ternyata dihasilkan juga oleh bakteri. Cilium seperti ini bakterinya adik-adik ya. Kemudian asam cuka di sini dihasilkan oleh Acetobacter aceti. Kemudian mentega, bakterinya fokus di sini adik-adik ya. Streptococcus tremoris. Nah, kita lanjut peranan bakteri lainnya. Oke, kalau dari makanan ini untuk obat-obatannya atau antibiotik di sini kita lihat ada yang disebut dengan Pernah tahu antibiotik? Bacillus subtilis. Pernah tahu ya? Antibiotik Pernah pakai? Citrazin. Ini antibiotik ini Diminum ya, diminum ya? tambahkan Dari bakteri juga. yang disebabkan oleh Bantu bakteri bakteri. COVID adik-adik ya. Nanti kalau infeksinya oleh bakteri gram negatif ini, nah melalui antibiotik polymyxin yang dihasilkan oleh Bacillus polymyxa. Oke, nah ini ya gambarnya. Yang A tadi subtilis, Bacillus subtilis yang ini, dan antibiotik tirotrisin ini dihasilkan oleh Bacillus brevis. Oke. Sekarang kita lanjut, masih antibiotik yang dihasilkan oleh jenis bakteri di mana ada bakteri Streptomyces brucellus. Antibiotiknya adalah streptomycin. Nah ini yang disebabkan oleh infeksi bakteri gram negatif dan yang menyebabkan TBC adik-adik ya. Ini berbentuk rantai Streptomyces. Oke, kemudian ada Streptomyces rhinosus, antibiotik tetracycline. Nah, masih dengan pengobatan nanti melalui bioteknologi adik-adik ya. Cara bioteknologi bisa dihasilkan
insulin untuk pengobatan diabetes. Nah, biasanya digunakan plasmid dari bakteri karena bakteri ini cepat untuk berkembang biak ya adik-adik. Jadi nanti bisa dihasilkan insulin yang lebih banyak. Kalau kita lihat peranannya Yang bagi lingkungan. bagi lingkungan. Ya udah ya, ada yang apa di akar tadi gambarnya. Dari rinsobiobiosis, jadi baik ada proses yang setanah dari kesuburan tanah. Nah, ini tadi yang menguraikan sampah. Di sana ada beberapa. Ini lebih ke nama-namanya ya, jadi nggak apa-apa, nggak usah dihafalin, nggak apa-apa. Dengan skala teknologi ada Bacillus thuringiensis. Ini nanti gennya diambil Ada yang membunuh hama, ada yang juga tertentu sehingga bisa jika ada reproduksi. hama itu yang memakan berhasil bakteri Nah, ini yang biogas tadi, metano ya. gasnya metana, metano. Nanti bisa menghasilkan gas metana. Nah, ini sebagai biogas. Jadi menghasilkan energi. Nah, biasanya melalui proses fermentasi dari kotoran ternak ya adik-adik. Jadi peristiwa itu terjadi secara anaerob. Nah, itu terlihat peranan yang merugikan. Nah, sekarang yang merugikan Tentu saja umumnya karena menyebabkan Banyak. penyakit adik-adiknya. penyakit ya. Nah, penyakit apa? Apa saja kita lihat di sini. Yang pertama Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus. Jadi kalau misalnya kita terinjak paku itu berkarat. Nah, kemudian yang di Jepangku menangani dalam tubuh kita harus nanti dibersihkan ya. si bakteri ini akan berkembang biak. Nah, berkembang biak kemudian dia menghasilkan racun, nah ini yang berbahaya. Saja penyakit sifilis disebabkan oleh Sifilis Treponema pallidum. dan Lalu penyakit-penyakit lain. Pasteurella pestis menyebabkan penyakit pes atau sampar. Nah, Neisseria gonorrhoeae menyebabkan penyakit kencingana. Kemudian Saklet karena soal pakai Ada lagi. tumbuhan juga ada penyakit. Yang Lalu oke, baik itu saja. Selanjutnya kita lanjutkan. Jadi setelah ini kalian duduk berkelompok sesuai yang saya bagi kemarin. Jadi nanti setelah saya bagikan LKPD, kalian bisa mengerjakan, ada perintah di sini. Jadi kalian akan duduk berkelompok sesuai yang kita bagi kemarin. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 ada Atifah, Nurfadila, Rahma, Novel. Kelompok 2 ada Amanda, Taufia, dan Iva, Nurul. Lalu kelompok 3 ada Desti, Nabila Nur, dan Nabila Amalia, dan ada Elvi. Kelompok 4 ada Naila, Keisha, Nuriskan, dan Asyofi. Silakan berkelompok, langsung aja bangkunya diatur supaya bisa berkelompok 4. Ya. Langsung aja digabung aja. Terserah kalian merapat. Satu di depan, 2 sini, 3 di belakang, 4 aja ya. Oke, satu di depan, dan bangkunya dirapatkan, dibentuk supaya berkelompok ya. Itu dirapatkan aja. Ya, itu aja. Ya, ngobrol. Ya, satu di depan, bangkunya dirapatkan. Ya. Apa diatur aja nanti dikembalikan lagi. Ya, gitu Bang. Nah, sekarang boleh dikeluarkan laptop dan HP-nya untuk browsing dan mengerjakan proyek yang akan dijelaskan juga lewat LKPD ini. Nah, sip. Oke. Ya. Oke, ya. Oke, sip. Baik, sudah ya. Oke. Baik, sebelum mengerjakan, minta tolong perhatikan sebentar perintah atau instruksi dari saya. Oke, jadi ada petunjuknya, baca dan pahami materi pada bahan ajar. Sudah saya share juga materi. Lalu berlatihlah untuk berpikir tingkat tinggi melalui tugas pada LKPD ini, baik bekerja sendiri maupun bersama teman satu kelompok. Lalu kerjakan langsung di sini. Ini ada langsung
kolom-kolom. Jadi misalkan contoh nama bakterinya apa, langsung penjelasan perannya apa. Misalkan misalkan bakteri menyebabkan penyakit apa gitu kan, nama bakterinya apa. Lalu menguntungkan misalkan membuat minuman apa gitu kan, nama bakterinya apa, penjelasannya membuat minuman apa namanya gitu. Lalu selanjutnya ini yang penting, ini adalah proyek, baca dengan baik-baik, itu membuat data penyakit yang disebabkan oleh bakteri di lingkungan sekitar. Saya yakin rumahnya beda-beda, tapi bisa jadi rumah yang beda lingkungannya penyakitnya sama gitu kan, karena memang masih lingkup satu Balikpapan gitu kan. Tapi kadang-kadang dalam Balikpapan ada yang tinggal di rumah yang bagus itu kan, yang bersih, atau mohon maaf ada yang rumahnya dekat pantai, mungkin ada yang dekat tempat pembuangan akhir, sehingga mungkin bisa jadi beda-beda penyakitnya. Kita coba bikin proyek, membuat proyek kalian data, lalu upaya pencegahannya ini apa kira-kira, mencegah penyakit tersebut. Nah ini dalam bentuk PowerPoint atau mungkin slide presentasi gitu kan. Lalu dengan ketentuannya bisa dibaca juga di sini, itu ada menggunakan PowerPoint yang bebas dan sekreatif mungkin. Boleh menggunakan aplikasi selain Microsoft PowerPoint. Kalian mungkin suka pakai Canva, Prezi, atau mungkin desain pakai CapCut atau mungkin pakai pokoknya macam-macam lah ya, yang bisa sekreatif mungkin. Yang penting terlihat jelas, tulisannya jelas, ada gambar ilustrasi biasanya gitu kan. Lalu font tidak terlalu kecil, nyaman untuk dilihat, karena nanti kita latihan juga untuk presentasikan di depan gitu kan. Satu slide tidak terlalu penuh agar tidak terlalu susah mencerna, kuasai, boleh menambah suara atau video gitu kan kalau ada gitu kan ilustrasinya, dan menggunakan gambar. Yang keenam, presentasikan. Nanti ada presentasi. Ketika ada temannya yang maju, tolong perhatikan dengan baik. Yang lain akan memberikan tanggapan, entah itu mengapresiasi atau menanyakan atau apapun yang butuh kalian tanyakan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa mengerjakan saya bagikan LKPD-nya setiap kelompok. Ini kelompok 1 ya? 1, 2. Oke, kelompok 2. Ini kelompok 3. Oke, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, kelompok di belakang kelompok 1. Oke, ya, langsung aja dikerjakan atau dibagi tugas langsung. Siapa yang mengerjakan peranan bakteri dan siapa yang mengerjakan proyek. Oke. Ya, langsung aja dibuka. Ya, jangan lupa dirancang untuk proyeknya ini. Ya, diskusikan dulu dengan temannya. Kira-kira mau membuat apa nih PowerPoint-nya? Isinya apa nih? Temanya apa nih? Apakah penyakitnya atau mungkin ada yang juga? Aku udah upayanya nih. Saya upayanya adalah ini, jaga kebersihan atau apa? Terserah. Oke, ya boleh pakai HP langsung diskusi dengan teman-temannya. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompok, terus kelas 10 FKK atau 10 farmasi klinis dan komunitas. Ya, jangan lupa tulis namanya, nama peserta dan nama kelompok. Dirancang dulu. Ya, boleh browsing, boleh lihat referensi dari Google. Ya. Oh, tadi kamu pakai HP? Kirain Pak laptop. Hah? Lu kemana yang bikin komik ini? Keren. Kamu pakai HP? Ngeri. Kayaknya jadi asisten lab komputer kayaknya. Oke, saya beri waktu untuk
berdiskusi kurang lebih 20 menit panjang, jadi bisa diskusi sambil memikirkan proyek dan rancangan proyeknya, jadi nggak usah buru-buru, nggak apa-apa. Kurang lebih 20 menit. Ya. Dibantu temennya. Oh, ya. Oh, sudah mulai mobile ya? Tinggal ini upayanya, oke, bisa itu, silakan. Nah, tulis. Setelah ditulis, masukkan ke proyeknya atau di PowerPoint-nya ya, karena itu kan terkait semua. Diskusi. Oh, diskusi lewat grup itu. Iya. Memang semua. Soal mana? Di garis yang cuek kayak gini gitu. Ada pertanyaan? Gak ada. Ada pertanyaan? Proyeknya? Jadi boleh tambahin ilustrasi gambar. Boleh. Apa? Oke. Gak apa-apa. Belum jadi. Sudah. Ya, proyeknya dikerjain. Ya, silakan Amanda. Kelas 10 FK. Ya, tulis informasi. Ya, jangan lupa penulisan nama spesies itu miring sebenarnya tulisannya. Karena nggak bisa tulis miring-miring, diberi garis bawah. Ya, karena itu ada nama spesies bakterinya kan. Coba lihat kalau di Google atau di referensi pasti tulisannya miring kalau nggak di garis bawah. Ya, betul ya. Nah, begitu pula ketika kalian menampilkan di PowerPoint atau di proyek kalian, kalau nama spesies itu haruslah mengikuti aturan internasional. Nah, hurufnya ada depannya huruf besar, terus miring. Kalau bisa miring di italic, ya, kalau enggak di garis bawah. Nama spesies itu. Belum bisa dua-duanya. Hah? So,
Bisa diatur. Kenapa biasanya dia? Oke. Makanan. Bisa sembarangan biasanya ya. Tapi murah aja biasanya. Sakit. Bagus-bagus ya, warna-warni cerah gitu ya. Fontnya imut-imut juga ya. Anak muda. Kalau anak tua saya fontnya resmi. Hitam putih. Oke, 2 menit lagi. Udah selesai proyeknya? Udah, dikit lagi ya, 2 menit. Tinggal di finishing, jangan lupa kalau perlu dihias PowerPoint atau desainnya, atau kalau perlu tambahkan gambar-gambar ilustrasi, jangan lupa perhatikan tulisan-tulisannya. Ya, kalau bisa ya jangan terlalu penuh atau full. Ya, minimal kebaca oleh teman-temannya. Ya. Jangan lupa setelah ini presentasi disiapkan, dibagi tugas juga teman-temannya. Ya, untuk yang mau maju presentasi.
Materi apa yang didapatkan? Tentang apa? Udah. Kan kamu yang mulai dulu. Kamu sih banyak nanya. Woi, mantap pakai kira. Udah modern Pak, ada apa udah canggih. Wih, apa ini kira? Wih, apa itu nyambung? Oh gitu ya. Sekarang kamu perlu pakai nama HP lagi. Lulus. Kamu pilih mana? Bisa gitu ya? Dia udah 4 Oke, siap. Kelompok mana yang siap maju? 5, 57, 5. Satu, siap. Satu siap. 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 Oke, satu maju dulu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sudah di-share ya. Oke, silakan pakai HP saya. Ya, lanjut. Tuh, kamu pakai kanva apa foto? Oh, Desti. Oh, kelompok 3 nih. Mas kelompok 3. Oke, bangkunya bisa diarahkan ke depan semua melihat temannya yang presentasi biar nggak sakit leher. Ya, ada ke depan semua untuk menyimak temannya yang presentasi. Oke, ya. Oke, baik. Iya, ini ya, benar. Ya, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok saya, bukan untuk mempresentasikan hasil perasaan saya kepada dia. Oke, ya. Kamu sendiri dong. Ya, operator ada yang operator sih, operator. Jadi operator. Demam tifoid atau yang lebih sering dikenal dengan tipes merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi. Nah, apa sih bedanya tifus dengan tipes? Tifus itu disebabkan oleh bakteri Rickettsia dan Orientia. Sedangkan tipes itu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Jadi jangan salah mengira ya kalau tifus dan tipes itu sama, padahal seharusnya sih beda karena beda bakteri penyebabnya. Gejala dari demam tifoid: demam tinggi hingga mencapai 39 sampai 40 derajat, sakit kepala, sering keringat berlebih, sakit perut hingga hilang nafsu makan. Yaitu usus halus dan melalui peredaran darah bukan sampai di organ tubuh tertentu
khawatir akibat penyakit tipes yang sudah mendapatkan penanganan medis relatif minim. Ya, sesi lanjut. Jika ada yang belum jelas silakan ditanyakan, tapi jangan minta kepastian karena kami di sini presentasi bukan mengisahkan yang kesepian. Jika ada pertanyaan kami akan memberikan jawaban bukan harapan karena hidup butuh kepastian bukan kepalsuan. Oke, ada lagi sudah? Ada lagi? Oke, ada lagi? Ada pertanyaan? Ada. Oke, baik, pertanyaan dulu. Oke, kelompok berapa dan silakan tanyakan. Perkenalkan, nama saya Desti Fauzia, saya dari kelompok 3. Jadi saya ingin bertanya, penyebaran penyakit ini kan tadi katanya bisa lewat media makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi. Selain itu, media ini, virus ini, bakteri ini bisa lewat mana saja sih penyebarannya? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Untuk kami akan menjawab. Iya. Gimana kira-kira? Lewat apa aja nih? Maksudnya selain dari makanan. Oke. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Desti dari kelompok 3. Selain tersebar melalui makanan dan minuman terkontaminasi, kita juga bisa tertular penyakit akibat kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Misalnya nih di rumah sakit kita bertemu orang yang terinfeksi, bisa aja kita terinfeksi juga karena mungkin kita tidak melakukan pengamanan diri sendiri. Apakah sudah paham? Oke. Baik, ada lagi yang bertanya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Naila Junifa dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kenapa penyakit tipes ini rawan pada anak-anak dan remaja? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung jawab ya. Jadi kenapa sih tipes ini rawan di remaja dan anak-anak? Karena nih anak-anak itu kan biasanya pikirannya dia bermain kan. Mungkin juga bisa tidur dan sebagainya. Tapi karena tipes ini dominannya dengan kelelahan akibat beraktivitas yang panjang, mungkin anak-anak sering terkena penyakit tipes ya mungkin karena mereka kelelahan bermain, kelelahan untuk kesana kesini gitu. Dan untuk remaja mungkin bisa penyakit dari bawaan dari masa kecil ya. Seperti saya juga dulu terkena penyakit tipes ini dari umur 2 tahun karena kelelahan akibatnya itu. Tuh, apakah sudah paham? Oke, baik. Saya tambahkan atau saya perkuat. Jadi tadi bagus sekali pertanyaan dari Desti dan Naila penyakit tipes itu, dan bagus juga dari pemaparan kelompok 1 karena ada tadi ternyata ada salah kaprah gitu ya, tifus dan tipes ya. Ternyata ada perbedaan bakterinya penyebabnya. Walaupun mungkin gejalanya mirip-mirip ya, maksudnya sakitnya kan lemes terus ya demam dan sebagainya lah. Oke, tapi bagus sekali tadi. Apakah cuma lewat makanan atau minuman ya? Jadi memang rata-rata mayoritas itu lewat apa yang masuk ke dalam tubuh gitu kan, cairan tubuh gitu kan. Nah, bisa jadi juga kita mungkin ditambahkan dengan kontak fisik, tapi memang dominan itu dari sumber makanan ya, makanan yang mengandung bakteri yang penyebabnya tadi. Ya walaupun ya jangan-jangan bakteri itu bisa masuk lewat kita tuker permen atau kita di dalam rumah sakit tadi ya, pasien yang belum mencuci bekas pakaian atau makanannya, piringnya itu kan, itu bisa jadi media penularan. Terus Naila bagus juga tadi, apakah mengapa kok rawan pada anak kecil ya? Walaupun di jawabannya tadi adalah ya karena anak kecil banyak aktivitas. Ya menurut saya juga selain banyak aktivitas, saya tambahkan lagi anak-anak itu memang mungkin belum mendapatkan pengetahuan dan wawasan untuk istilahnya kayak melindungi diri sendiri untuk kesehatan dengan baik. Yang artinya sembarang aja mereka itu makan makanan yang mungkin gak higienis, gak bersih, atau tangannya habis main pasir langsung pegang makanan karena mungkin saking laparnya lupa atau mungkin gak peduli dengan dirinya, sehingga anak-anak yang banyak. Kalau orang dewasa kan pas udah berpikir nih, kotor nih, ya udah bersih-bersih dulu tangannya. Biasanya orang dewasa kan udah gitu nih. Kalau anak-anak kan ya bodo amat, beli es gitu kan, beli makanan pinggir jalan yang jatuh belum 10 menit lah diambil, belum 5 menit gitu. Ya biasanya anak kan kayak gitu kan. Jadi
menjadi sumber penularan yang paling anak-anak ini menjadi sumber yang mudah untuk menularkan penyakit menular atau penyakit seperti tifus tadi. Oke, bisa dipahami. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 dari kami tadi. Bisa tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Karena kalau kesekian kali itu saya yang mengejar biaya yang susah untuk dimiliki. Kami pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak diri sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada lagi yang mau maju? Kelompok 3, Desti ya, Desti dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, saya Desti Fauzia. Saya Nabila Nur Maulani. Saya dari Hizma. Ya, itu ya kelompok kami. Ya. Jadi kami akan membahas tentang bakteri dan penyebabnya. Ya, ini adalah kerangka dari PowerPoint ini. Nah, pertama saya mengambil kasus bakteri. Saya mengambil kasus diare. Diare ini disebabkan oleh bakteri. Jadi yang pertama, pasti orang-orang kan bertanya, apa sih itu diare? Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang kencang atau cair. Diare terjadi akibat mengonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi virus, bakteri, atau parasit. Nah, diare ini biasanya berlangsung tidak lebih dari 14 hari. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 14 hari menjadi sebuah diare kronis. Penyebab diare adalah sebagian besar penyebab diare disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di usus yang berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dari kelompok bakteri ada 4 jenis bakteri yang telah ditemukan. Yang pertama, Campylobacter. Infeksinya terjadi melalui media makanan, misalnya daging yang tidak dimasak hingga matang, susu dan produk turunan yang tidak pasteurisasi atau air yang terkontaminasi. Untungnya bakteri ini mudah mati jika terpapar oksigen atau berada dalam lingkungan yang kering. Kedua, Shigella. Bakteri ini biasanya menyebabkan diare yang disertai darah. Kasus diare akibat Shigella muncul pada komunitas yang gaya hidupnya kurang higienis. Wabah diare akibat Shigella bisa diminimalkan bila rajin mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, E. coli. Jenis bakteri ini sering menjadi penyebab utama kasus diare. Kebanyakan bakteri ini tidak berbahaya dan sering hidup dalam saluran pencernaan manusia. Namun, beberapa jenis bakteri ini dapat mengeluarkan racun yang menimbulkan infeksi akut dan diare. Umumnya, infeksi ini terjadi pada anak-anak. Keempat, Salmonella. Salmonella kerap ditemukan pada daging mentah, produk berbahan dasar susu dan hewan reptila. Setelah masuk ke tubuh, Salmonella dapat berkembang dengan cepat. Gejala diare dapat muncul dalam rentang waktu 12 jam hingga 3 hari dan dapat bertahan hingga 7 hari. Bakteri ini dapat mati pada suhu tinggi sehingga kita bisa mencegahnya dengan cara memasak makanan hingga matang dengan sempurna. Nah, bagian ketiga adalah gejala diare. Nah, gejala diare itu bervariasi. Namun, gejala yang sering dialami oleh penderita diare adalah pertama, perut yang mules, kedua, buang air besar cair atau tinja encer atau bahkan berdarah. Ketiga, sulit menahan buang air besar. Keempat, pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Nah, pengobatan diare itu, pengobatan utama diare adalah untuk mencegah dehidrasi. Karena banyaknya cairan yang hilang dari tubuh akibat diare tersebut. Selain itu, konsumsi makanan lunak, suplemen probiotik, dan obat anti diare yang bisa didapatkan di apotek. Nah, pencegahan diare bisa dilakukan dengan cara untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayur, tidak mengkonsumsi makanan dan minuman,
yang belum dimasak sampai matang, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Ya, segitu dari kami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Oke, silakan yang ingin menanggapi atau bertanya. Atau ada yang masih bingung dengan istilah apa sih itu pasteurisasi? Oke, baik, silakan. Yuk, tanya. Nomor 1 atau 4 atau 2? Silakan. Tanya aja nggak apa-apa. Tanya aja, Ya. aku nggak ada Tanya. aja kok. Saya tuh mau bertanya sama orang tuh sudah siap. Tanya aja, harus tanya. Boleh juga tentang desainnya atau hasil kerja proyeknya, yang artinya tidak selalu dengan materinya ya, boleh. Yang mau nanya ini pakai apa, Kak? Iya. Kan, Boleh, cara boleh. gimana? Ya. Yuk, masuk. Yuk, nggak apa-apa boleh. Tanya aja nggak apa-apa. Ah, yang penting ada yang nggak bisa itu. Atau mau tanya dia ada penyakit berbahaya atau tidak? Ya, nggak apa-apa. Atau menyerang siapa? Oh ya, silakan. Oke. Baik, kelompok 1 dulu. Ya. Sebelum perkenalkan, nama saya Tifa dari kelompok 1. Ia menanyakan, apakah diare ini bisa menyebabkan kematian atau mungkin overdosis? Overdosis dalam bentuk apa nih? Overdosis obat atau overdosis penyakitnya? Overdosis obatnya. Obatnya. Oke, bagus sekali. Ya, bagus sekali pertanyaan Atifah. Umumnya, diare ini adalah sebuah penyakit yang tidak berbahaya. Namun, bila tidak mendapatkan penanganan yang serius, bisa menjadi penyakit yang fatal. Terlebih pada anak-anak karena dia bisa merembet ke peradangan usus, itu. Terus juga bisa mengakibatkan overdosis atau ketergantungan obat yang bisa merusak ginjal karena ya tadi ketergantungan obat keras tersebut kan. Bila dalam kasus yang parah. Ada lagi yang ditanyakan? Apakah belum paham? Oke, silakan. Ada lagi? Udah. Oke, silakan kelompok 2. Ya. Mengapa? Perkenalan dulu, perkenalan. Perkenalkan, nama saya Octavian dari kelompok 2. Oke, silakan. Ya, mengapa fase menderita diare seringkali bersifat cair? Oke. Jadi penasaran terhadap feses ya. Kalian kenapa penasaran? Ya, silakan dijawab kenapa fesesnya seringkali berbentuk cair. Menyebabkan derita diare. Saya ingin menjawab pertanyaan Okta dari kelompok 2. Kenapa sih tinjanya cair? Nah, pertama, kenapa terjadinya buang air besar cair? Satu, intoleransi atau alergi makanan. Orang yang memiliki alergi makanan dapat mengalami buang air besar cair ketika mengkonsumsi makanan pencetus alergi, misalnya makanan laut dan kacang-kacangan. Yang kedua, ada infeksi, bisa dari infeksi virus, bakteri, dan parasit merupakan salah satu penyebab buang air besar yang cair cukup sering terjadi. Nah, diare yang disebabkan infeksi umumnya terjadi akibat konsumsi air atau makanan yang telah terkontaminasi virus, kuman, atau parasit yang seperti tadi sudah dijelaskan. Nah, terus itu yang ketiga ada gangguan saluran pencernaan. Keempat ada efek samping dari obat-obatan. Jadi salah satu obat yang dapat menimbulkan efek samping berupa BAB cair atau diare adalah obat antibiotik. Dan antibiotik juga merupakan salah satu obat yang bisa menangani kasus diare jika kasus tersebut pada masalah yang serius. Oke, Paham? cukup. Terima kasih. Oke, berita pertama untuk kelompok 3 dan yang bertanya. Oh, masih ada. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmalia dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, misalnya nih, kayak kita ini makan pedas yang berlebihan, apakah bisa menyebabkan diare? Oke, Oh, baik. bagus. Kalau satunya apa? Oke, satunya langsung mungkin Naila. Bagaimana cara kita menilai derajat dehidrasi atau kekurangan cairan pada diare ini? Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Alia yang dulu. Pertanyaannya, apakah makanan pedas bisa memicu diare? Jawabannya adalah diare setelah makan pedas biasanya terjadi jika Anda mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas dan juga Anda mempunyai perut yang sensitif. Jadi itu bisa memicu diare. Paham? Yang kedua, ada pertanyaan Naila yaitu cara menilai derajat seseorang dehidrasi dari diare tersebut ya. Cara terbaiknya untuk menentukan derajat dehidrasi tersebut adalah dengan menghitung dari sisi badan sebelum dia terkena diare dan sesudah dia terkena diare. Apakah paham? Oke. Oke, baik. Saya tambahkan untuk memperkuat
dari jawaban teman-teman. Bagus sekali pertanyaan yang muncul. Yang pertama tadi apa tadi? Apakah diare apa tadi? Apa yang mana? Yang Latifah tadi? Yang pertama. Ya. Yang Latifah. Diare terus, diare. Bisa dimakan kematian. Oh iya, kematian. Baik, ya bagus sekali karena memang di beberapa kasus saking parahnya diare itu bisa menyebabkan orang dehidrasi. Orang dehidrasi itu kekurangan cairan. Kita ini nggak bisa kekurangan cairan, maka dari itu kalau orang sakit biasanya pakai infus karena nggak bisa makan, nggak bisa minum, gitu kan. Oke, sehingga di beberapa kasus yang nggak tertangani dengan baik, diare bisa menyebabkan kematian. Pertanyaan bagus, kenapa kok tinjanya orang diare encer, gitu kan? Faktornya ada di usus. Diare, penyakit diare, bakterinya itu nyerang usus. Usus kita yang normal itu menjalankan tugas dengan baik, mencari makanan, terus menyerap makanan, sampai membusukkan makanan menjadi kotoran yang normal. Karena ususnya terganggu, akhirnya dia nggak bisa kerja dengan baik. Akhirnya makanannya tadi jadi encer karena airnya nggak diserap lagi sama tubuh, karena harusnya airnya masuk lagi ke tubuh. Keluarlah air tinja beserta airnya yang menjadikan encer. Lalu pertanyaan tadi dari Alia. Rama Alia tadi, kalau makan pedas, nah itu juga sama. Di beberapa orang dengan kemampuan perut yang sensitif atau perut yang tidak terlalu kuat pedas, itu makan cabai satu aja udah bisa diare gitu kan. Nah, tapi ada juga orang yang makan cabai 10, 20, B aja, biasa aja gitu kan. Sehingga tapi normalnya memang cabai itu menyebabkan panas. Panas ini yang menyebabkan perut atau lambung dan usus bergejolak sehingga kerjanya nggak normal lagi gitu loh. Sehingga bisa entah diare atau yang parah itu radang lambung, radang usus, itu akan membuat terganggunya sistem. Dan terakhir Naila tadi ya, oke, bagaimana ngitung dehidrasi ya tergantung sih, ada orang yang minum sedikit udah kuat sampai sore. Ada juga orang yang minum terus minum, makanya bawa tumbler atau bawa galon gitu ya ke sekolah ya. Bawa tumbler sehingga dia nggak kuat dehidrasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan teman-teman yang menjawab. Silakan ya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah kita untuk menerapkan pola hidup yang sehat agar terhindar dari berbagai penyakit, virus, dan bakteri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing. Oke, sebelum diakhiri ada yang bisa membuat kesimpulan hari ini belajar apa aja? Bisa angkat tangan. Membuat kesimpulan? Ada? Itu ada di LKPD kesimpulan, bisa dibacakan. Yang sudah baca kesimpulan ada? Sudah? Oke, sudah ini. Oke, silakan. Ya, dibacakan hari ini belajar apa aja kita? Silakan sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Amanda. Kesimpulannya, kita mengenal banyak macam-macam bakteri dan tidak semua bakteri menyebabkan penyakit. Oke, terima kasih untuk Amanda. Tepuk tangan untuk Amanda. Ada lagi yang menyimpulkan hari ini belajar apa saja yang kita pelajari hari ini? Ada? Ya, silakan angkat tangan. Oke, silakan Latifah. Oke, Latifah. Hari ini kita belajar apa aja? Kesimpulan? Kesimpulannya kita bisa dapat mengetahui macam-macam bakteri dan juga penyakit yang ditularkannya. Lalu bagaimana cara mencegah penyakit itu supaya nggak terulang atau nggak terjadi kembali pada tubuh kita. Serta cara pengobatannya ketika kita sudah terkena penyakit itu, apa sih cara yang tepat untuk mengobati penyakit itu. Oke, tepuk tangan untuk Latifah. Baik, saya tambahkan, jadi hari ini kita belajar banyak tentang peranan bakteri. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, dan nggak selamanya merugikan. Seperti kata Amanda tadi, tidak selamanya bakteri itu hanya menyebabkan penyakit. Ada yang digunakan untuk membuat makanan, minuman, pertanian, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat memanfaatkan dan juga mungkin juga bisa menghindari penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Oke, baik, setelah ini boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Bangkunya dikembalikan lagi seperti tadi. Duduk menghadap ke depan lagi. Kita ada evaluasi. Ya, bangkunya dirapikan kembali ya. Oke, baik. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Buku LKPD-nya disimpan. Kita adakan evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian.
ada soal yang akan kalian kerjakan. LKPD-nya dimasukin dilatih dulu atau disimpan dulu. Ya, duduk. Oke, sip. Ya, silakan dibuka psikologinya di course kelas masing-masing atau di course kelas 10 farmasi klinis dan komunitas. Buka folder proyek IPAS. Dibuka foldernya, lalu dilihat yang paling bawah ada evaluasi peranan bakteri dalam kehidupan. Dibuka, langsung start kerjakan, langsung diisi di situ aja. Dibaca pertanyaannya dan langsung dijawab di situ saja. Oke ya, yang paling bawah evaluasi peranan. Ya. Evaluasi peranan bakteri dalam kehidupan. Ada bacaan, langsung saja dijawab sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Ya, oke. Yang paling bawah. Nah, evaluasi peranan bakteri dalam kehidupan. Evaluasi peranan bakteri atau peranan alkali bakteri. Saya bantuin. Ya, pakai saya baju. Oh ya, loading. Ya, tahu. Ya. Jawab aja langsung, diketik langsung di situ. Ya, diketik langsung. Oke, baik, sudah ya? Sudah? Oke. Belum? Oke, 2 menit. Kalau sudah di submit atau langsung klik apa namanya itu? Kirim. Kalau bahasa Indonesia kirim submit. Diisi dengan jawaban yang benar. Diisi dengan jawaban yang benar menurut kalian. Dan ini hasilnya akan menambah nilai rapor kalian untuk nilai evaluasi harian. Sudah? Belum? Satu soal saja, satu soal saja tapi bacaan panjang. Baik, sudah? Submit? Sudah ya? Oke, baik, letakkan HP-nya kalau sudah. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau refleksi atau kita adakan refleksi dulu. Bagaimana perasaannya hari ini setelah mengikuti pelajaran? Oke, angkat tangan yang mau cerita, angkat tangan. Gak apa-apa ceritakan perasaannya, Desti. Oke, boleh Desti, silakan Desti. Ya gimana perasaannya Desti? Perasaan saya sangat senang dan juga saya jadi menambah banyak wawasan tentang bakteri. Terus juga gimana sih cara mencegahnya, cara penanganannya, cara pengobatannya dan sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk Desti. Yang lain ada lagi yang ingin menyampaikan perasaannya hari ini? Yang lain ada? Ada? Naila mungkin, Naila silakan Naila.
Bagaimana perasaannya hari ini? Hah? Sangat senang nih. Iya, sangat senang karena Karena apa yang kamu rasakan hari ini? karena yang seperti Desi bilang tadi, kita jadi banyak tahu tentang bakteri. Ternyata bakteri itu bukan yang bakteri jahat aja, ada bakteri yang menguntungkan untuk kita. Oke, tepuk tangan untuk Naila. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah menceritakan pengalaman atau refleksinya hari ini, perasaannya, dan yang lain saya harap juga mendapatkan perasaan senang yang sama atau mendapatkan banyak pengetahuan atau wawasan yang baru mengenai bakteri, yaitu banyak hal tentang bakteri yang ternyata tidak melulu soal bakteri itu adalah sesuatu yang merugikan gitu kan. Ternyata ada pula yang dimanfaatkan. Oke, baik, sebelum saya akhiri saya akan sampaikan pertemuan pekan depan atau selanjutnya adalah tentang jamur atau fungi ya. Jadi kita akan belajar tentang ciri-ciri, struktur dan fungsinya struktur tubuh dan cara hidupnya jamur terlebih dahulu. Setelah itu nanti juga ada tentang peranan jamur bagi kehidupan. Jadi dalam biologi ada berbagai macam makhluk hidup yang ternyata di sekitar kita, cuma kita belum terlalu memahami, dan inilah saatnya kita belajar banyak tentang biologi. Oke, baik, sebelum kita akhiri pelajaran, boleh pimpin doa dulu ketua kelas. Desti, pimpin doa terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum saya akhiri juga, kita ucapkan dulu, kita udah bersyukur hari ini dapat mendapatkan banyak pelajaran. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kita semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dan ilmu-ilmu sebelumnya dapat kita amalkan, dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tetap semangat belajar dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Masih semangat belajar semua? Semangat semua? Oke, terima kasih atas semangatnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.